Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita awali ngaji kita dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah yang kita tujukan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidhana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatut tasi'atu. Niki maqalah yang ke-9. An Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, jadi ini makolanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Jadi biasanya disebut banyak orang, para sahabat ketika setelah Islam telah datang itu diberi nama Abdullah. Jadi Abdullah, sehingga yang membedakan yaitu ayahnya. Ada Abdullah bin Mas'ud, dikenalnya Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu Ibnu Umar. Ada Abdullah bin Amr bin As. Jadi banyak namanya Abdullah. Beliau berkata, khamsun man kunna fihi sa'ada fid dunya wal akhirah. Khamsun, ada 5 perkara, 5 hal. Man kunna fihi, barang siapa yang ada dalam 5 perkara ini, ai ijtama'na, bahkan mengumpulkan 5 perkara ini, bukan salah satunya ya. Kalau 5 perkara ini kita lakukan, maka sa'ada, dia akan bahagia fid dunya wal akhirah, dunia dan akhiratnya. Nah ini ada 5 hal ini, mari kita amalkan. Karena kata Abdullah bin Amr bin As ini, siapa yang mengamalkan ini, melakukan 5 perkara ini, pasti bahagia dunia akhirat. Awaluha, yang pertama yaitu ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini sudah kita lakukan ini. Ayyadhkura, hendaklah dia berzikir, dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Kapan membacanya? Waktan ba'da waktin, setiap waktu, setiap saat. Gak usah tanya berapa banyak, ya sebanyak-banyaknya, ya setiap saat kita sering berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini kalimat tidak ada yang lebih afdol dari ini. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Bahkan misi Nabi Muhammad itu diutus ya untuk ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu kita baca waktan ba'da waktin, setiap saat. Kemudian yang kedua, wa idabtuliya bibaliyatin, dan apabila dia diberi ujian atau tertimpa musibah, qala dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau dalam konteks ini bacanya nyambung tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa kita ini memang milik Allah. Inna lillahi. Sesungguhnya kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'una, dan sesungguhnya kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Karena milik Allah ya kalau akan kembali kepada pemiliknya atau akan diambil oleh pemiliknya. Jadi kita milik Allah nanti yang ditarik lagi oleh Allah. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah. Nah, selama ini kita kan ketika sehat kuat itu kan merasa wah ini kekuatan saya ini. Ketika punya kemampuan untuk melakukan sesuatu kita, wah ini kemampuan saya ini, kehebatan saya. Padahal sebenarnya itu adalah semua adalah karunia-Nya Allah. Sama hidup ini pemberian Allah. Ketika kekuatannya diambil ya sudah ngeliper. Walaupun fisiknya masih gagah besar, kalau sudah kekuatannya diambil. Nah, ini usia sudah 60 ke atas ini kan merasakan ya. Sing biyen iso mencak-mencak saiki nendi. Mlakune saiki mulai gruyu-gruyu. Padahal biyen pencilaan masyaallah. Petita sekarang kemana ini? Nah, ini. Padahal ya sikile pancet sikil itu yang kita pakai ya itu. Kaki tangan yang kita pakai ya sama. Nah, ini. Ketika diberi ujian oleh Allah, menerima musibah, selalu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya kita menyadari semua memang milik Allah, mau diambil semua. Diambil semua ya berarti tutup buku sudah selesai. Atau diambil sedikit-sedikit. Diambil sedikit-sedikit. Diambil fungsi kakinya, diambil fungsi tangannya, bahkan diambil fungsi apa? Nole angel misalkan ada. Atau diambil fungsi penglihatannya. Jadi itu semua karena milik Allah. Mau diambil semua atau ditarik sedikit-sedikit itu terserah. Jangan kalau punya uang banyak ditaruh di bank itu banknya ya bisa mengelola, silahkan dipakai apa saja. Tapi kan terserah pemiliknya, mau ditutup buku langsung diambil semua atau ditarik sedikit-sedikit ya. Terserah pemiliknya.
Tapi yang bagus yang bisa memanfaatkan, dia bisa memanfaatkan. Nah, hidupnya seperti itu. Kita ini diberi oleh Allah, dipinjami. Kalau kita bisa memanfaatkan, kita gunakan itu untuk mengumpulkan amal soleh. Sehingga ketika diambil, lah ini yang kita miliki amal solehnya itu. Jadi ketika menerima musibah ya sudah, itu menggambarkan keikhlasan. Membaca bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tambah la haula wa la quwata illa billah. Wa idza u'tiya nikmatan. Yang ketiga berarti apabila dia diberikan kenikmatan, qala alhamdulillahi rabbil alamin. Dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron karena bersyukur, lin ni'mati terhadap nikmat itu. Jadi sebagai ungkapan syukur kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu miliknya Allah, Tuhan semesta alam. Jadi yang kalau kita diberi orang saja kemudian kita memuji, baik, kita ditolong orang, wah ini orangnya baik. Lah kita yang setiap sudah bertahun-tahun diberi oleh Allah, ditolong oleh Allah dalam kesulitan, terus kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Nah ini, jadi kita itu gampang melupakan terhadap kebaikan Allah itu. Kalau kita diberi bantuan oleh orang, ini menolong kita, ini membantu kita, sekali, dua kali, tiga kali aja, wah ini orang ini baik, tiga kali ya. Padahal selama kita diberi oleh Allah kenikmatan yang bertahun-tahun itu ada lupa, bahkan nggak pernah sedikit pun memuji Allah lah ini. Padahal tadi orang yang menolong itu karena didatangkan oleh Allah. Kalau mendapatkan nikmat, minimal setiap kali kita makan, minum, ini yang tampak ini kita selalu baca alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan akhir dari doa-doa yang dipanjatkan, yang diterima oleh Allah itu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi bahkan ada wali itu yang nggak pernah zikir yang macam-macam. Sudah diberi hidup itu sudah berterima kasih, begitu berterima kasih yang dizikirkan itu hanya alhamdulillah. Karena kalau mau banyak permintaan ini malu. Jadi alhamdulillah, terus alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kalau kita kan enggak banyak permintaannya. Kalau toh zikir itu zikir yang menyebabkan permintaannya dikabul ini. Ya kan? Yang diminta adalah yang kalau ada zikir yang ada ya rozaknya atau ya itu yang kenceng. Sholawat juga begitu kan. Sholawat itu mestinya memuji Rasulullah, tapi ujung-ujungnya sebenarnya kita itu untuk kepentingan dirinya. Ya senang kan kalau sholawat kan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, dengan sholawat sampaikan kami pada cita-cita atau keinginan kami. Nah itu kan berarti kan untuk dirinya lagi. Jadi kalau mendapatkan nikmat membaca alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur lin ni'mati terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu. Wa idza ibtada'a fi syai'in, apabila dia memulai sesuatu, qala dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah ini insyaallah ini kita sudah menjalankan ini semua. Kita sudah kalau memulai bismillah, artinya semua yang kita lakukan itu didasari oleh asma Allah. Sehingga kalau apa saja yang kita lakukan akan dapat barokahnya. Karena selalu kita awali dengan bismillah.
Kemudian wa idza afrata minhu danban qala astaghfirullahal azim. Kalau terlanjur terpeleset dia terhadap satu dosa, terlanjur melakukan perbuatan dosa, dia segera membaca astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Artinya segera menyadari dan menyesal. Karena syaratnya taubat itu kan ada penyesalan, memohon ampunan, ada penyesalan dan tidak mengulangi lagi. Nah ini insya Allah kita lakukan, dan dengan setiap saat melakukan banyak berzikir kepada Allah, sudah hidupnya bahagia, kata Amr bin Asir, sa'ada fid dunya wal akhirah. Nah, yang dikatakan ini sahabat itu kalau menyampaikan pasti ada dasarnya. Karena itu makola para sahabat atau para ulama itu kan pasti gak ngawur itu. Pasti yang disampaikan ada dasarnya. Nah, yang beliau sampaikan ini banyak hadis-hadis terkait itu. Misalnya ini terkait hadis, ini belum tidak sempat diharokati, tidak sempat terjemah langsung mawon. Jadi ruwiyah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak hadis. Kalau ada 5 berarti nanti ada 5 ini. Misalnya terkait dengan tadi yang pertama apa? Banyak berzikir kepada Allah. Waktan ba'da waktin tadi. Selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Nah, itu Nabi bersabda, aksiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin. Perbanyaklah kamu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, kapan saja, di mana saja, kecuali di tempat yang dilarang untuk berzikir. Misalnya tentang apa? Tentang WC. Kalau WC itu ketika mau masuk saja sudah stop kan. Doa. Jadi setiap saat, setiap hal, setiap perbuatan kita mesti ada doanya lah ini. Berarti kita sudah berzikir. Kalau mau masuk di apa? Toilet napa bacaannya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan, laki-laki maupun perempuan. Lah biyen niku wonten santri keliru macoe. Jadi wonten Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku mohon perlindungan. Kenapa? Karena setelah itu dijeding kan enggak berzikir. Jadi itu kita minta perlindungan sejak mau masuk itu. Nah dia keliru macoe mboten Allahumma inni a'udzubika. Keliru Allahumma inni as'aluka. Napa as'aluka? Ya Allah, saya minta. Jadi aku meminta kepadamu setan laki-laki dan perempuan. Yang jeding pengi-pengi dia. Ah tiba-tiba nggak tahu nonton suara nopo. Londang mluwayu. Setan itu teko karena minta tadi, minta setan. Ya wedi karepe dhewe padahal ya mungkin tikusnya nyamplak napa. Akhirnya nguyu durung istinja mluwayu. Kawaten. Doa mungkin keliru aku. Mestinya kan ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari gangguan setan baik laki-laki perempuan. Lagi ya Allah kula di setan lanang. Gawat. Makanya perlu doa itu ya kita pahami. Pokoknya apal atau keliru, jadi kadang kita membaca gak ngerti atau keliru, gak ngerti atau memang saking apali sampai keliru.
Jadi mesti ini mohon perlindungan iki malah njaluk. Nggih pun niku wau. Jadi ada juga ya misalnya dalam sholat kita, utama sholat gitu. Bacaan iftitah sholat kita kan pun kuali. Kalau yang pertama kan wa ma ana minal musyrikin. Nah itu kan. Napa? Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Nangkin terakhir la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah ini mun kuali nih. Karena wa ma ana minal musyrikin artinya apa? Kami ini bukan, saya ini bukan orang musyrik ya Allah. Jadi kalau yang pertama nih wonten hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah kami mengikuti agama yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, saya ini bukan orang musyrik. Nah niku wonten wa ma ana ten mai. Tapi kalau yang terakhir niku la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah dan untuk tidak menyekutukan Allah itulah aku diperintah. Wa ana minal muslimin. Kulo niki ya Allah termasuk tiang Islam. Golongan tiang Islam. Balik wali wa ana minal musyrikin. Nabarnya. Ya Allah kulo niki golongan tiang musyrik. Wah, salat tambah musyrik. Tadi pun kuali kan itu apal. Apale nggih urutan nih oleh enten wama ana minal musyrikin. Kulo niki sanes tiang musyrik ya. Tapi nanti terakhir ditutup wa ana minal muslimin. Tapi kulo niki tiang Islam lah. Yang sing berserah diri kepada Allah. Nah, kembali kepada hadis tadi, aksiru dzikrullah azza wa jalla ala kulli halin. Perbanyak kamu berzikir kepada Allah itu setiap saat, setiap kondisi, ala kulli hal. Fa innahu laisa amalun. Karena sesungguhnya tidak ada amal ahabbu ilallah yang lebih dicintai oleh Allah. Wala asna li abdin, dan tidak ada yang lebih dipuji oleh Allah min kulli sayyi'atin fid dunya, min kulli syai'in fid dunya, dari sesuatu yang ada di dunia wal akhirah dan akhirat ini, min dzikrillahi ta'ala, daripada zikir atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin la ala shawab niku tulisannya salah, min kulli syai'in. Jadi tidak ada amal perbuatan yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih dipuji oleh Allah yang ada di dunia dan di akhirat ini dibanding dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi kalau setiap saat kita ini mau makan bismillah, mau tidur baca bismillah lagi, bismika Allahumma, kan ada bismillah. Itu berarti kita sudah melaksanakan ini, perintah Allah. Maka setiap perilaku kita ada doanya. Sampai mau kumpul istri mawon ada doanya. Walaupun mungkin jangan lali atau moco. Nah ini, padahal ini ada doa setiap saat kita lakukan, ada doanya. Maka ada orang-orang soleh itu, wali-wali Allah itu ya, tidak hanya setiap perilaku, tapi setiap hembusan nafas. Jadi kalau wali-wali Allah itu zikirnya tidak, kalau kita kan zikirnya setiap hal, setiap keadaan, mungkin mau melakukan apa baru melakukan apa.
Tapi para wali Allah itu mewajibkan dia zikir setiap nafasnya. Kenapa? Karena hidup ini berakhir dengan berakhirnya nafas ini. Maka bagaimana ketika kita nafas keluar masuk ini, keluar lafadz Allah, Allah, Allah. Sehingga dipastikan kalau setiap kita bernafas itu Allah, nanti yang keluar itu ya zikir. Ketika dicabut roh kita itu, nanti ketika dicabut itu ya Allah, mungkin gitu. Bahkan ada yang zikirnya ada Allahu. Karena itu sudah termasuk zikir, zikir nafas. Karena kalau dilanjutkan Allah, Allahu atau huwallahu. Bahkan semua lafadz Allah itu hebatnya. Kenapa Allah memilih huruf itu Arab semua? Allahu. Itu kan terdiri dari huruf apa nih kan? Allah, jangan tinggal nih misalnya sallallahu kan Allah. Alif, lam, lam, ha. Kalau alifnya hilang, bunyinya jadi apa? Lillah. Lillah artinya ya milik Allah. Jadi misalnya satu huruf terakhir pertama dihilangkan juga artinya tetap hubungan dengan Allah. Lillah, milik Allah. Kalau alif lam pertama dihilangkan tinggal lahu. Lahu artinya apa? Miliknya, ya miliknya Allah. Bahkan kalau terakhir dibuang semua tinggal satu huruf saja. Itu artinya itu domirnya Allah. Jadi artinya semua apapun yang ada ini, apapun sekalipun akan hilang, habis semua, dunia ini habis, maka yang tersisa adalah huwallah. Maka dalam Al-Quran la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Ya, sehingga orang-orang yang sudah takarrub kepada Allah, dekat dengan Allah, kadang zikirnya huwa itu ya Allah. Rawahu Ibnu Sarsari, ya ini hadis Nabi. Jadi yang banyak Al-Quran itu yang memerintahkan kita suruh banyak berzikir. Karena itu ya kita biasakan setiap saat berzikir. Kalau tidak bisa ya setiap hembusan nafas kita, ya setiap ini yang diajarkan Nabi. Mau apa, melangkah, keluar masjid, keluar rumah, masuk ada di doanya, itu berarti kita sudah melaksanakan perintah ini. Perbanyak berzikir, karena tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah, lebih dipuji oleh Allah dibanding dengan zikrullah. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.